Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, pada saat ini kita mempelajari bab 4, yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sahwi. Pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Dan yang ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Keempat, setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Kemudian, hikmah melaksanakan sujud sahwi. Pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang kedua yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat sajadah dalam Al-Quran bisa anak-anak lihat sendiri di sana. Sudah ibu tampilkan Quran surah apa saja yang termasuk dalam ayat sajadah. Adapun tata cara sujud tilawah. Pertama di luar sholat ya. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Yang ketiga melakukan takbiratul ihram. Keempat, sujud 1 kali disunnahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dan yang terakhir, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Kemudian, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Adapun hikmah melaksanakan sujud tilawah, pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan syaitan.
Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang ketiga yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara sujud syukur, pertama diawali dengan niat sujud syukur. Kedua, melakukan takbiratul ihram. Ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan selanjutnya bangun dari sujud, kemudian memberi salam. Kemudian hikmah melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Alhamdulillah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.